Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayugustina, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Materi ini merupakan materi ketiga dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmia Kaputra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari filsafat. Kata filosofi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya suka atau cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jika digabungkan, kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Sedangkan Katsoff menyatakan karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Filsafat adalah berpikir secara kritis. 2. Filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. 3. Filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. 4. Filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan yang terakhir adalah filsafat bersifat komprehensif. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir filsafat mengandung makna berpikir tentang segala sesuatu yang ada secara kritis, sistematis, runtut, kemudian rasional, dan yang terakhir adalah komprehensif. Selanjutnya adalah metodologi filsafat. Menurut Socrates, cara yang paling baik untuk mendapatkan pengetahuan yang diandalkan adalah dengan melakukan pembicaraan yang teratur, dengan memainkan peranan seorang intelektual midwife, orang yang memberi dorongan atau rangsangan kepada seseorang untuk melahirkan pengetahuan yang terpendam dalam pikiran. Metode yang dipakai oleh Socrates ini dinamakan dengan dialektika. Selanjutnya adalah pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Berdasarkan filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan tahun 1979. Burrell dan Morgan mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu dibangun berdasarkan asumsi filosofis tertentu. Asumsi tersebut antara lain adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Berdasarkan filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan ini, terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan subjektivisme dan yang kedua adalah pendekatan objektivisme. Pendekatan subjektivisme itu dalam pandangan ini apa yang dipikirkan, dibayangkan, dirasakan, diingat, diharapkan, dipahami, dan diperjuangkan sepenuhnya adalah produk dari diri kita sendiri. Sedangkan pendekatan objektivisme itu ilmu pengetahuan yang diteorikan oleh seorang ilmuwan kadang-kadang mempunyai kaitan yang erat dengan pengetahuan yang ditemukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama adalah paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional, dengan berorientasi yang pragmatik, berkaitan dengan pengetahuan tepat guna, dan mengedepankan regulasi yang efektif serta pengendalian hubungan sosial. Kedua, ada paradigma interpretif. Pendekatan ini berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya adalah paradigma humanis radikal. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan, kebutuhan yang melekat dalam diri manusia, dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Kemudian ada paradigma postmodernisme. Dalam paradigma ini, segala narasi besar merupakan jalur strategi intelektual yang mengklaim bahwa ada prinsip kebenaran, kesejahteraan, makna kehidupan, dan moral yang bersifat universal. Ditolak kemudian diganti dengan narasi kecil, dengan segala nilai mitos, spiritual, dan ideologi yang lebih spesifik. Dan paradigma yang terakhir yaitu paradigma akuntansi kritis. Teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses penilaian di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis.
Selanjutnya ada peluang riset akuntansi kepelakuan pada lingkungan akuntansi. Ada pada pemeriksaan akuntansi atau auditing, kemudian akuntansi keuangan, kemudian akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, perpajakan, pertumbuhan riset perilaku, dan perkembangan terakhir. Saat ini, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Fokus riset akuntansi adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasi terhadap perilaku. Selanjutnya adalah teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tujuan organisasi itu akan dipandang sebagai yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Kemudian kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Dan yang ketiga, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kegiatannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Selanjutnya, model motivasi dari perilaku manajerial. Secara umum, pandangan perilaku individu mengarah pada tujuan prinsip perilaku umum dari teori kebutuhan. Tujuan perilaku biasanya mengarah pada pemunculan kebutuhan karakteristik psikologis. Selain itu juga, ketidakmampuan untuk mencapai suatu tujuan dapat menggeser perhatian dari satu tujuan ke tujuan lain. Robbins mengatakan bahwa manajer menggunakan orang lain dalam menyelesaikan masalah atau urusan dalam pekerjaannya. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir mengenai wawasan untuk masa depan. Di masa mendatang akan ada pertanyaan apakah setiap individu akan melakukan pelatihan yang lebih baik dengan kemampuan untuk menarik identifikasi atas masalah yang mudah dilakukan dan bekerja dengan ketekunan dan keuletan agar berhasil dengan disiplin ini, dan apakah paradigma perilaku yang terus berlanjut berkembang untuk menjadi dewasa dan berhasil dengan baik adalah tanggung jawab para peneliti, khususnya peneliti akuntansi kepelakuan. Nah, berbagai pertanggungjawaban lainnya juga sekiranya dapat menjadi pemicu para peneliti akuntansi kepelakuan untuk lebih memperkaya masalah-masalah yang pada gilirannya dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap praktik organisasi yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.